Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darta Khairin Taha, guru PAI di SMA Negeri 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini, Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, dengan materi pelajaran PAI kelas 10, materi hukuman, dasar hukum, dampak negatif zina, dan hikmah menghindarinya. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Mas Kensa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita baca 3 surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku semua, hari ini masuk semua? Oke. Baik, saya absen dulu ya. Ahmad Arsakuna, Aira, Ananda Asa, Andika Dwi. Baik anak-anakku semua, apakah ada yang masih ingat pembelajaran yang kita pelajari pada minggu kemarin? Saya Pak, pengertian zina, hukum zina, dan macam-macam zina. Ya, baik sekali Mbak Devi. Jadi kita kemarin mempelajari tentang pengertian zina, hukum zina, dan macam-macam zina. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini kita harus punya motivasi ya. Motivasi yang menjadikan kita semangat. Coba, motivasinya apa? Kalau saya bilang manjada, jawabannya wajada. Sambil acungkan tangan ya. Ya, manjada, wajada. Oke, kita mulai ya. Manjada, wajada. Kurang semangat lagi. Manjada, wajada. Manjada, wajada. Baik anak-anak, karena kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi terkait dengan pengertian zina, hukum zina, dan macam-macam zina. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu terkait dengan hukuman, kemudian dasar hukum, dampak negatif zina, dan hikmah menghindari
zina. Untuk nanti proyek kita hari ini adalah membuat infografis, di mana infografis itu dikerjakan secara berkelompok melalui aplikasi Canva. Sudah punya aplikasi Canva semuanya? Sudah. Baik, nanti kita akan belajar menggunakan aplikasi Canva terkait dengan materi yang kita sebutkan tadi, yaitu adalah hukuman, dasar hukum, kemudian dampak negatif zina dan hikmah untuk menghindarinya. Baik anak-anakku semua, silahkan perhatikan pada layar di depan. Kita membahas tentang zina. Zina itu secara lugawi berasal dari kata zana yazni. Oke, zana yazni yang berarti perbuatan tidak senonoh atau hubungan seksual yang tidak sah. Hal ini berarti hubungan seksual yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan yang tidak terikat ikatan pernikahan yang sah, sehingga ketika keduanya melakukan hubungan zina, hubungan badan, maka hukumnya adalah zina, dan zina itu hukumnya adalah haram, dosa besar. Baik anak-anakku semua, di dalam Al-Quran terdapat dalil tentang haramnya zina, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Isra ayat 32. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Artinya kita baca bersama-sama. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baik anak-anakku semua, sebelum masuk ke dalam materi, adakah yang tahu makna dari zina? Saya Pak, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat hubungan sah. Oke, baik sekali jawaban dari Mas Arzakuna. Zina merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat ikatan pernikahan yang sah. Baik anak-anakku semua, untuk melanjutkan materi hari ini, yaitu adalah kita membuat sebuah produk, yaitu terkait dengan infografis atau poster yang menggunakan media Canva. Sudah tahu Canva kan ya? Oke, nanti silahkan diakses melalui HP-nya masing-masing. Untuk itu sekarang silahkan berkumpul bersama kelompoknya yang sudah ditentukan kemarin, yaitu ada 3 kelompok. Baik, silahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan. Baik anak-anakku semua, sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing ya? Oke, silahkan salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk melakukan scanning kepada barcode yang telah saya sediakan di depan. Kemudian silahkan nanti diakses link dari barcode tersebut. Mari silahkan dari perwakilan kelompok. Yo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silahkan. Oke, sudah dapat linknya? Ya, sudah dapat linknya ya. Silahkan link tersebut dibuka. Kemudian di situ nanti ada tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Tugasnya yaitu terkait dengan pembuatan infografis. Masing-masing kelompok silahkan nanti membuat infografis sesuai dengan instruksi yang ada pada tugas kelompok yang telah Bapak sediakan pada barcode tersebut. Oke, sudah bisa mengakses semua? Oke. Baik anak-anakku semua, sudah dapat tema yang akan dijadikan infografis ya?
Oke, untuk kelompok 1 apa temanya? Menelaah hukuman bagi pelaku zina. Oke, menelaah hukuman bagi para pelaku zina. Kelompok 2 ya, temanya apa? Dampak negatif zina. Kelompok 3 temanya tentang membandingkan hikmah menghindari pergaulan bebas dan zina. Baik, dari tema-tema yang kalian dapatkan, silahkan sekarang berdiskusi, membuat infografis dengan mengakses aplikasi Canva. Baik anak-anakku semua, nanti kita jadwalkan proyek ini berakhir dalam 45 menit, bisa ya? 45 menit? Oke, silahkan kalian mengakses aplikasi Canva, kemudian mengerjakan infografis sesuai dengan instruksi yang kalian dapatkan pada barcode. Bisa diterima ya? Baik anak-anak semua, sudah sampai mana progresnya untuk mengerjakan infografis? Masih memilih-milih template, Pak. Oh, masih memilih template. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Baik, untuk kelompok 3 sudah sampai mana? Oke, memilih template juga? Oke, silahkan dilanjutkan ya. Baik, sudah sampai mana progresnya? Adakah kesulitan? Tidak ya, bisa ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Baik anak-anakku semua, sudah selesai? Baik, untuk itu sekarang saatnya untuk presentasi kelompok, dimulai dari kelompok 1. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dasar hukum zina. Dasar hukum zina berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi. Dasar hukum zina dalam surat An-Nur ayat 2 adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum zina ghairu musa dengan rambut 100 kali. Terima kasih presentasi dari kami. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan. Saya Devi dari kelompok 2 mau bertanya, apa perbedaan hukuman pezina yang sudah menikah dan belum menikah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika pelaku zina sudah menikah, maka hukumannya
dirajam sampai mati. Jika pelaku belum menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dampak zina individu. Zina merusak psikologis, fisik, hubungan sosial, dan spiritual, serta membawa rasa bersalah, resiko, penyakit, dan kehancuran hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hikmah menghindari pergaulan bebas dan zina. 1. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga seorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Baik anak-anakku semua, tadi sudah kita saksikan presentasi dari teman-teman dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3, yang mana pada presentasi tadi intinya adalah di mana para ulama, yaitu 4 madhab, yaitu mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, keempat-empatnya bersepakat bahwa hukum dari zina itu adalah haram. Karena haram, maka zina itu tidak boleh untuk dilakukan, ya, dan merupakan suatu dosa besar. Ada 2 jenis zina, yaitu ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Artinya kalau melakukan zina, melakukan hubungan badan, itu bukan dengan suami maupun istrinya. Hukumannya adalah zina yang dilakukan oleh zina kategori muhsan adalah dirajam sampai mati. Sementara zina yang dilakukan oleh para pezina yang belum menikah atau dikatakan sebagai ghairu muhsan, jadi misalnya ada seorang remaja atau seorang gadis, seorang perjaka kok belum pernah menikah, kemudian melakukan hubungan zina, artinya berhubungan badan, maka hukumannya adalah dengan dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dalam kurun waktu 1 tahun. Apakah hukuman ini kejam? Gimana? Hukuman ini sangat berat. Tujuannya apa? Agar manusia tidak melakukan yang namanya zina. Anakku semua, silahkan dilihat di depan. Kita akan melaksanakan evaluasi, ya, dengan tes formatif. Silahkan Bapak punya kuisis di sini, ada link yang sudah Bapak kirimkan ke grup WA-nya masing-masing. Silahkan link tersebut diklik, kemudian masuk ke kuisis. Baik, semuanya sudah masuk ke kuisis semua, ya? Baik, di situ silahkan anak-anak untuk memilih avatar, ya. Disesuaikan di custom sesuka hati, di situ ada avatarnya. Baik, semuanya sudah masuk. Sekarang silahkan dilihat HP-nya. Kita mulai kuisnya, ya. Baik, Bapak klik start. Oke, 3, 2, 1. Ya, bisa dilihat di layar ada ranking-rankingnya. Ranking 1 siapa sementara?
Ya, disalib Maulana. Baik, waktunya sudah habis ya. Ya, kita selesaikan. Oke. Sudah habis, kita lihat hasilnya. 1, 2. Baik. Baik, hasilnya peringkat pertama ada Devi Arianti, peringkat kedua ada siapa tadi? Alindra. Baik, anak-anak sudah selesai ya? Bagaimana kuisnya? Menyenangkan? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah memanfaatkan teknologi kuisis ya. Jadi nanti anak-anak mungkin bisa membuat kuis juga bersama teman-temannya. Ada pertanyaan, ada jawaban, dan ini adalah salah satu penerapan kuisis pada mata pelajaran PAI, khususnya pada materi larangan pergaulan bebas dan zina. Baik anak-anakku semua, tadi sudah dikerjakan evaluasi dari kuisis. Dari hasil tersebut ada beberapa yang sudah sesuai, sudah nilainya memenuhi, ada juga yang belum. Bagi yang sudah memenuhi, maka nanti silahkan dilanjutkan untuk mencari beberapa contoh dari perilaku pergaulan bebas dan zina. Kemudian bagi yang belum, silahkan dipelajari lagi materi tentang hari ini, yaitu terkait dengan zina, hukum zina, dan hukuman bagi para pelaku zina. Baik anak-anakku semua, itu tadi adalah beberapa materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama terkait dengan pengertian zina. Zina merupakan perbuatan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam tanda kutip hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa melalui ikatan pernikahan yang sah. Jelas dalilnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina. Kemudian hukuman bagi para pelaku zina itu juga berat. Bagi pelaku zina yang belum menikah, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dalam kurun waktu 1 tahun. Sementara bagi para pezina yang sudah pernah menikah, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita sehingga kita tidak melakukan zina atau juga mendekati perbuatan zina. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wallahumma fiq ila awamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.